Sejarah channel. Dari panti asuhan ke panggung dunia fashion. Pernah nggak sih kamu mikir, gimana bisa sebuah merek yang logonya cuma 2 huruf, C, saling nyambung itu, jadi simbol kemewahan di seluruh dunia? Yup, kita lagi ngomongin channel, brand yang udah jadi ikon elegan dan kelas sejak lebih dari seabad lalu. Tapi, siapa sangka, semuanya dimulai dari seorang gadis yatim piatu bernama Gabrielle Chanel. Awal mula, jadi ceritanya, Gabrielle lahir tahun 1883 di Prancis. Waktu kecil, hidupnya jauh banget dari glamor. Setelah ibunya meninggal, ayahnya ninggalin dia di panti asuhan. Di sanalah, Gabrielle kecil belajar menjahit dari para biarawati, skill sederhana yang nantinya bakal mengubah dunia mode. Nama Coco sendiri datang dari masa mudanya, waktu dia kerja sebagai penyanyi di kafe kecil. Lagu favoritnya berjudul Kui Kua Fu Coco, dan dari situlah julukan Coco nempel sampai sekarang. Awal karir fashion, Coco mulai berani buka toko topi di Paris sekitar tahun 1910. Tapi yang bikin dia beda dari desainer lain, dia bawa gaya yang simple tapi elegan. Waktu itu, wanita masih ribet pakai korset dan gaun berat. Coco datang dengan ide, ngapain sih repot? Elegan itu bisa kok tetap nyaman. Dan boom, gaya minimalis khas Chanel lahir. Kalau ngomongin Chanel, pasti nggak bisa lepas dari 2 hal legendaris. The Little Black Dress dan Chanel nomor 5. Tahun 1920-an, dia ngenalin gaun hitam sederhana, yang waktu itu dianggap aneh karena warna hitam identik sama duka. Tapi Coco punya visi, hitam itu chic, kuat, dan timeless. Hasilnya, semua wanita pengen punya satu Little Black Dress di lemari mereka. Dan parfum Chanel nomor 5, yang diluncurin tahun 1921, jadi salah satu parfum paling terkenal di dunia sampai sekarang. Bahkan Marilyn Monroe pernah bilang, dia cuma pakai Chanel nomor 5 waktu tidur. Perjalanan Chanel nggak selalu mulus. Selama Perang Dunia II, butik-butiknya sempat tutup, dan dia bahkan sempat terlibat kontroversi karena hubungannya dengan perwira Jerman. Tapi di usia 70 tahun, Coco bikin comeback yang luar biasa di tahun 1950-an. Dia ngenalin jaket tweed, tas rantai, dan sepatu two-tone yang jadi ciri khas Chanel sampai sekarang. Coco Chanel meninggal tahun 1971, tapi warisannya terus hidup. Setelah dia, Karl Lagerfeld ngambil alih dan sukses ngejaga semangat Chanel sambil bikin gaya yang lebih modern dan edgy. Sampai sekarang, logo 2 huruf C itu masih jadi simbol elegan, simple, tapi berkelas, filosofi yang selalu dipegang Coco dari awal. Dari panti asuhan sampai jadi legenda dunia mode, perjalanan Coco Chanel tuh bukti kalau visi dan keberanian bisa ngerubah segalanya. Chanel bukan cuma soal fashion, tapi soal cara pandang. Jadi elegan tanpa berusaha terlalu keras. Jadi, kalau kamu pakai sesuatu yang simpel tapi berkarakter, mungkin kamu lagi sedikit Chanel tanpa sadar. Kalau kamu suka cerita kayak gini, tentang sejarah di balik brand-brand ikonik, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena masih banyak banget cerita menarik yang bakal bikin kamu bilang, oh gitu ya asal-usulnya.